Bentar, share-nya keluarkan dulu yang ini. Stop share. Silakan guys, di unmute dulu tuh ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi mengenai pesantren, kiai, dan perjuangan politik Islam di masa Orde Lama. Untuk anggota dari kelompok 1 sendiri ada banyak ya, Pak. Apakah boleh disebutkan apa langsung aja, Pak? Langsung aja lah, nggak usah. Langsung aja. Nah, ditampilkan aja gitu. Ya. Untuk materi pertama yaitu terkait pesantren yang akan dibacakan oleh Rismayu. Untuk saudari Rismayu saya persilahkan. Oke, terima kasih Agis atas kesempatannya. Secara umum, bahwa pesantren dapat dikatakan layak secara ekologisnya adalah dengan memiliki 5 unsur yang terdiri dari kiai, masjid, pondok pesantren, santri, dan kitab kuning. Selanjutnya, boleh selanjutnya? Sudah? Kepemimpinan dalam Islam memiliki karakteristik pertengahan yang dibekali dengan kemampuan teknis, humanistik, psikologi, teosofis, dan religius dalam mengatur lingkungan yang dipimpinnya. Untuk materi selanjutnya, kepada saudari Tisa, saya persilahkan untuk membacakan materi mengenai kiai. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas tentang kiai. Kiai secara subjektif digambarkan sebagai figur pemimpin yang meneruskan titah dari para nabi dan rasul. Umumnya kepemimpinan pesantren dikonstruksikan dan dilaksanakan dengan gaya kepemimpinan tunggal sebagaimana karakter dari sosok kiai. Kiai pesantren muncul sebagai orang kuat, baik di daerah maupun di tingkat nasional sebagai sumber kewenangan, sumber popularitas, dan sumber kekuatan yang didapatkannya. Adapun terdapat 3 pendekatan untuk mengkaji hal tersebut. Yang pertama ada pendekatan Islam normatif, yang kedua ada pendekatan Islam historis, dan yang ketiga ada pendekatan Islam teoritis. Terima kasih untuk Tisa Dianingsi yang telah menjelaskan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu perjuangan politik Islam pada masa Orde Lama. Setelah fase kemerdekaan, partisipasi politik Islam di Indonesia berjalan hingar-bingar, terutama melalui partai politik yang mengakomodasi pemikiran politik Islam. Pak, mohon maaf sebentar Pak, ada ini. Ya, silakan. Ya.
Dilanjutkan ya Pak, Silakan. untuk materi terkait perjuangan politik Islam masa Orde Lama. Jadi setelah kemerdekaan, partisipasi politik Islam di Indonesia berjalan hingar-bingar, terutama melalui partai politik yang mengakomodasi pemikiran politik Islam. Era demokrasi terpimpin atau sering disebut juga era Orde Lama menjadi periode kristalisasi, yaitu periode untuk pemilihan kawan, lawan, pendukung, dan oposisi atas kebijakan Soekarno. Serta periode kolaborasi partai-partai Islam yang ikut bersama demokrasi terpimpin, termasuk komunis yang menjadi salah satu pilar penyangganya. Maka, di sana Islam dipandang sebagai pilar Nasakom dengan NU wakil utamanya, di mana NU waktu itu sebagai kekuatan terbesar. Yang selanjutnya yaitu, bagaimana Presiden Soekarno Masyumi merupakan dalang dari pemberontakan di beberapa wilayah. Sedangkan bagi Masyumi sendiri, tindakan yang dilakukannya adalah untuk menyadarkan kekeliruan Soekarno yang hendak mengubur demokrasi. Masyumi beranggapan bahwa etika politik dan penegakan demokrasi merupakan cermin dari cita-cita politik Islam. Namun, pernyataan tersebut mendapat tantangan dari kaum nasionalis yang cenderung menaruh aliran politik sekuler. Sedangkan dalam agama Islam, sekuler tidak divalidasi keberadaannya karena tatanan kenegaraan, kepemimpinan, dan aturan masyarakat sudah diatur sedemikian rupa dalam Islam. Seperti ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila, Soekarno tidak sepakat pada negara yang sepenuhnya sekuler, di mana debat formal antara kaum nasionalis dengan tokoh-tokoh Islam terjadi. Begitupun Muhammad Yamin yang mengatakan bahwa negara Indonesia hendaknya juga bersifat religius. Pendukung Pancasila berargumen bahwa Pancasila dapat menaungi segala ideologi dan sudah paling sesuai dengan kepribadian bangsa dengan jaminan Indonesia akan tetap plural dan bersatu. Berbagai perdebatan yang terjadi, konstituante dianggap gagal merumuskan dasar negara, hingga dikeluarkannya dekret presiden sehingga dasar negara Indonesia menjadi Pancasila dan UUD 1945. Demikian kelompok 1. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja dimoderatori untuk pertanyaan, Agis. Baik, Pak. Berapa pertanyaannya, Pak? Apa Bebas aja lah. sebanyak mungkin, Pak? Sebanyak Oke. mungkin ya. Kalau masih ada. Baik. Untuk kali ini kepada para mahasiswa, kami dari kelompok 1 akan membuka sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Rekan-rekan sekalian, atau tidak hanya bertanya ya, menanggapi mungkin. Nah, itu ada, Gis. Jam-jam, Gis. Langsung aja. Silakan untuk Zamzam Mutazam untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Oke, baik, terima kasih.
yang terhormat Pak Iban Agung, CPMA, yang kami hormati dan kami banggakan seluruh rekan-rekan dari kelompok 1. Terima kasih adik-adikku yang telah memaparkan materinya. Cukup menarik ya ketika membahas tentang dinamika pesantren di masa Orde Lama. Tapi sebelum saya menyampaikan pertanyaan kepada kawan-kawan kelompok 1, mungkin terlebih dahulu saya ingin menanggapi tadi ada poin tentang Masyumi yang memang seakan-akan dijustifikasi sebagai kelompok pemberontak di era Orde Lama. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya pergulatan ideologi yang ada pada saat itu memang sedikit memaksa kelompok Islam terpecah belah, dan ini berdampak kepada suatu kultur dan konstelasi politik yang ada di pesantren pada zaman Orde Lama pada saat itu. Namun saya rasa tidak bisa digeneralisasi perihal bahwa Masyumi itu sebagai kelompok-kelompok yang katakanlah dikambing hitamkan pada saat itu. Karena contohnya kita sebagai masyarakat Tasikmalaya patut berbangga bahwasanya ada 2 orang di tanah ini yang diangkat sebagai pahlawan karena perjuangannya pada saat itu. Ada Mamak Kudang yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Konstituante pada saat itu, dan beliau merupakan pimpinan dari pondok pesantren di daerah Mitra Batik, dan beliau juga merupakan petinggi Masyumi pada saat itu, orang-orang di Masyumi pada saat itu. Dan saya rasa atas dasar tersebut, Mamak Kudang bukan merupakan sosok yang pemberontak pada saat itu, malah beliau yang memperjuangkan nilai-nilai revolusi yang ada pada zaman Orde Lama. Dan kalau kita ingin membahas Masyumi secara lebih dalam, tentunya ini tidak bisa digeneralisasi sekali lagi bahwa Masyumi itu rata-rata orang-orang yang memberontak pada zaman Presiden Soekarno. Nah, kemudian menyambung daripada argumentasi saya barusan, ini kan secara sederhana tidak bisa disimplifikasi bahwasanya apa yang terjadi di era Orde Lama, dinamika pesantren dan lain semacamnya itu ada kaitannya dengan konsep resolusi jihad yang pernah diinisiasi oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang kemudian menciptakan gerakan-gerakan perjuangan di Surabaya, di pesantren-pesantren Jawa Timur, kemudian pasca Indonesia Merdeka. Nafas-nafas perjuangan itu kan masih bisa terasa yang saya amati di awal era Orde Lama pada saat itu. Nah, pertanyaan saya, apakah dampak dari resolusi jihad ini di zaman Orde Lama terasa sangat konkret begitu, ataukah dampak dari resolusi jihad ini malah memecah belah kelompok-kelompok Islam yang nantinya akan memecah belah kelompok-kelompok pesantren? Dan apakah furu'iyah itu, misalnya NU, Muhammadiyah, Persis dan lain semacamnya, kan itu sudah berdiri ketika pemerintahan Soekarno. Apakah furu'iyah itu di zaman Soekarno memecah belah semangat perjuangan pesantren, ataukah malah semakin terintegrasi karena dampak dari resolusi jihad ini masih terasa begitu pasca diinisiasi oleh Hasyim Asy'ari? Mungkin seperti itu pertanyaan dan tanggapan dari saya. Apakah bisa dipahami? Terima kasih. Terima kasih Azam untuk pertanyaannya, dan untuk pertanyaannya sendiri bisa dipahami ya.
Mungkin dari kelompok 1 ingin menuju ke pertanyaan berikutnya dulu ya. Dari Arya. Izin untuk Ya. masuk Agatis. Sebenarnya lebih baik saya juga dari kelompok 1 kan, jadi lebih baik kita jawab dulu pertanyaan dari pertanyaan pertama, terus nanti langsung ke pertanyaan selanjutnya gitu. Oke, untuk kelompok 1 sendiri mau menjawab langsung ya pertanyaan dari Azamzam. Baik, untuk kelompok 1 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Azamzam. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Widiana, perwakilan dari kelompok 1. Izinkan saya untuk melakukan disclaimer terlebih dahulu ya mengenai PowerPoint yang telah ditampilkan oleh kelompok 1 itu memang tidak sejelas itu dijelaskan dalam suatu PowerPoint ya, sehingga ada diksi yang menyatakan bahwa Masyumi sebagai dalang dari pemberontakan. Sebetulnya adalah saya ingin disclaimer bahwasanya Masyumi ini kenapa dianggap seperti itu, karena pada saat itu Presiden Soekarno sendiri ya di era demokrasi terpimpin, Masyumi merupakan suatu kumpulan ya. Jadi mereka dianggap sebagai oposisi dari pemerintah yang pada saat itu, sehingga di era Orde Lama ini itu merupakan periode kristalisasi, yakni periode untuk memilihkan kawan, lawan, pendukung, dan oposisi mengenai kebijakan yang diambil oleh Presiden Soekarno pada saat itu. Serta periode kolaborasi, yakni periode untuk kerjasama partai-partai Islam, yaitu tugas sama demokrasi terpimpin komunis yang menjadi salah satu pilar penyangganya. Maka dari sana Islam dipandang sebagai salah satu platform dengan NU waktu utamanya partai-partai Islam yang lainnya juga dalam menghadapi berbagai isu politik lebih banyak meniru gaya NU sebagai kekuatan Islam saat itu. Ini yang menjadi problematika adalah ketika perjuangan politik Islam di era Orde Lama akan sulit dipaksa untuk membubarkan diri karena dianggap sebagai oposisi dan menentang revolusi. Jadi ada anggapan atau sentimen dari Presiden Soekarno sendiri mengenai bahwa Masyumi ini adalah dalang dari pemberontakan yang terjadi di beberapa daerah, yaitu seperti Sumatera Barat, Aceh, Sulawesi, dan Kalimantan. Karena di sini keanggotaan dari Partai Masyumi itu tersebar di seluruh Indonesia gitu. Jadi mereka dianggap sebagai dijustifikasi sebagai dalang dari pemberontakan tersebut gitu. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah pemberontakan ini bukan atas nama partai, tetapi atas nama pribadi dengan tujuan supaya Soekarno menyadari kekeliruannya gitu dan kembali ke jalan yang benar dalam melaksanakan pemerintahannya gitu. Nah, Masyumi merupakan partai politik Islam modernis yang memiliki pemikiran politik dan mekanisme organisasi yang teratur serta modern gitu. Masyumi tidak terlalu terikat pada doktrin-doktrin politik Sunni yang seringkali akomodatif terhadap penguasa. Oleh karena itu, dalam kasus Masyumi, tidak ada konsep kepatuhan kepada penguasa yang despotik, sebagaimana yang telah dirumuskan oleh pemikir-pemikir Sunni klasik gitu. Nah, bagi Masyumi, etika politik dan penegakan cita-cita demokrasi adalah cermin dari cita-cita politik Islam. Nah, karena pada saat itu juga mengalami pertentangan dari kaum nasionalis yang mengedepankan multikulturalisme di Indonesia, nah suara mayoritas tidak serta-merta dapat menguasai kekuasaan yang ada. Kaum minoritas pun harus mendapat perhatian dan dijunjung gitu. Sebagai negara kesatuan, sudah semestinya aliran politik Indonesia ialah yang bersifat nasionalisme kebangsaan. Nah, para nasionalisme ini semestinya juga jadi mereka lebih condong kepada sekularisme belaka gitu antara agama dan negara. Sering terjadi ejekan juga nih pada zaman dulu tuh antara kaum nasionalis dengan kaum Islamis gitu. Nah, debat formal atas penerapan syariat Islam sebagai landasan hukum intens terjadi di antara kaum nasionalis dan kaum Islamis gitu. Penerapan syariah Islam agaknya menyadari ini cukup bisa mengakomodasi cita-cita mereka terhadap suatu landasan dari yang namanya ketuhanan Maha Esa gitu. Nah, pada saat itu ada tokoh di Indonesia yang memang sangat memperjuangkan tentang aliran-aliran politik itu, yaitu ada Muhammad Nasir ya. Mungkin teman-teman sekalian juga udah mengetahui hal tersebut ya. Muhammad Nasir dan kelompoknya juga sering menggaungkan aliran-aliran politik Islam itu dalam suatu pidato-pidatonya, dalam suatu kumpulan gitu. Yang ingin diingat oleh Muhammad Nasir adalah memberikan garis pemisah
antara perjuangan kemerdekaan berdasarkan kebangsaan yang berdasar Islam. Hal tersebut dikuatkan dalam suatu artikel, yaitu kebangsaan muslimin. Tulisan tersebut merupakan reaksi atas ejekan dari kaum nasionalis terhadap Islam. Kritik Natsir juga membidik bahwasannya kelompok nasionalis sekuler ini adalah kaum yang ahli bid'ah, yaitu yang suka merayakan maulud, pesta khatam Afgan, atau pesta perkawinan yang berlebihan. Nah, kemudian untuk itu disclaimer yang saya ingin utarakan ya kepada saudara Jam-Jam terkait Mas Yupi dan partai politik Islam yang ada di Indonesia. Terus kemudian untuk pertanyaannya adalah mengenai dampak ya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah, Teh. Terdengar, terdengar. Ya, untuk pertanyaannya adalah resolusi jihad, pada intinya adalah resolusi jihad itu dampaknya memecah belah atau hanya suatu konsolidasi atau malah mempererat gitu ya. Yang menurut pandangan saya adalah resolusi jihad itu boleh dilakukan atas nama agamanya masing-masing gitu. Tetapi dalam konteks Indonesia yang mengedepankan multikulturalisme yang setelah saya disinggung barusan, bahwasanya Indonesia ini plural gitu, negara yang plural, tidak bisa yang namanya jihad atas nama suatu agama tertentu itu dianggap sebagai suatu perjuangan yang patut diperhitungkan gitu. Tetapi pada dasarnya adalah kita harus mengembalikan lagi pemaknaan dari resolusi jihad itu, apakah hanya sebatas suatu ingin mengedepankan atau ingin memperjuangkan yang melatar belakangi dia adalah beragama Islam gitu, atau memang ingin memajukan Indonesianya gitu. Nah, itu harus dikembalikan lagi mengenai pemaknaan yang namanya resolusi jihad. Karena ya kalau misalnya ingin membangun suatu negara muslim atau negara yang berbasis pada Islam sebagai ideologinya, itu mungkin tidak cocok di Indonesia dengan kondisi yang sangat plural, banyaknya banyaknya multikulturalisme dan juga banyaknya kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya. Nah, itu yang jika dampaknya, nah ini sempat menjadi memecah belah ya ketika resolusi jihad itu di Indonesia sendiri ya, menjadi bumerang bagi Indonesia sendiri. Misalnya kayak pemberontakan yang terjadi pada masa lampau seperti DITII gitu, pemberontakan itu ya, itu menjadikan bumerang ke Indonesianya, padahal Indonesia pada saat itu sedang membangun negara yang lebih berdaulat. Nah, maka dari itu harus dikembalikan lagi pemaknaan yang namanya resolusi jihad, jangan sampai menjadi suatu langkah untuk memperjuangkan agamanya masing-masing. Jadi jangan sampai ada yang egois lah mengenai bahwa agama yang paling benar atau agama yang paling tepat dilaksanakan di Indonesia. Kembali lagi bahwasannya Indonesia adalah negara yang plural dan sangat multikulturalisme. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Teh Widi atas jawabannya. Bagaimana Jam-Jam untuk jawabannya? Ada tanggapan atau yang lainnya? Oke, baik, terima kasih hatur nuhun Agis, hatur nuhun Widi. Tapi mungkin sebelum penanya selanjutnya, ini mungkin tanggapan terakhir dari saya, silakan mau ditanggapi lagi atau tidak. Saya ingin meluruskan terlebih dahulu ya, maksud dari pertanyaan saya mengenai resolusi jihad itu bukan dalam konteks zaman sekarang, tapi resolusi jihad yang diinisiasi oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada saat itu ketika para santri yang ada di Jawa Timur itu kan dulu ketika melawan sekutu
secara kuantitas, kemudian secara persenjataan dan lain semacamnya. Itu kan situasinya sudah merdeka ya, sudah merdeka. Beberapa bulan pasca merdeka, kemudian ada invasi, ada agresi militer Belanda bersama sekutu dan lain semacamnya. Dan hitung-hitungan di atas kertas, bahwasanya pada saat itu masyarakat Indonesia ataupun santri-santri Surabaya, santri-santri Jawa Timur itu tidak akan bisa menang melawan penjajah pada saat itu. Tapi kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan jiwa nasionalismenya mengeluarkan fatwa bahwasanya hukum untuk melawan penjajah, hukum melawan Belanda, hukum melawan sekutu, melawan Inggris pada saat itu, hukumnya adalah fardu ain. Nah, itulah yang kemudian menginisiasi para santri yang ada di Jawa Timur pada saat itu untuk terjun ke lapangan melawan penjajah. Karena Hasyim Asy'ari mengeluarkan suatu fatwa yang memiliki kedudukan hukum yang jelas dalam konteks Islam. Karena kan fatwa ijtihad atau ijtima ulama itu kan memiliki kedudukan hukum di bawah Quran dan hadis pada saat itu. Dan ketika Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa itu hukumnya fardu ain, makanya para santri pada saat itu semangatnya sangat tergerak sekali karena ada inisiasi resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hasyim Asy'ari. Nah, itu yang saya maksud, resolusi jihad yang terjadi pada awal kepemimpinan Soekarno. Nah, apakah resolusi jihad itu bisa bertahan sampai akhir periode Soekarno, ataukah pasca resolusi jihad, pasca sekutu, pasca Belanda, pasca Inggris itu keluar dari Indonesia dengan transisi ke Republik Indonesia Serikat dan lain semacamnya, apakah masih tetap bertahan atau tidak? Nah, itu ya yang menjadi pertanyaan saya, itu sebetulnya konteksnya ke sana seperti itu. Oke, itu mungkin sedikit disclaimer dari saya atas meluruskan pertanyaan yang saya ajukan tadi. Nah, apakah resolusi jihad itu bertahan dari 45 sampai 65 ataukah tidak, itu maksudnya kurang lebih seperti itu. Ataukah NU Muhammadiyah dan persis dengan furu'iyahnya yang berbeda, dengan fatsun-fatsun politik, dengan fatsun-fatsun agama yang berbeda, apakah itu kemudian yang memecah belah, yang membuat fragmentasi di antara umat Islam, dan resolusi jihad ini sudah tidak berlaku lagi sehingga jiwa dan semangat nasionalisme keislamannya itu hilang. Nah, itu pertanyaan utuh saya, itu konteksnya seperti itu. Mungkin terima kasih. Terima kasih untuk Zamzam atas tanggapannya. Baik, untuk selanjutnya mungkin ke Arya ya, ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Teh Widi sendiri, apakah ada tanggapan yang lainnya? Atau cukup? Izin masuk. Baik, Arya. Langsung saja ya ke Arya. Saya Terima kasih atas waktunya buat kelompok 1 ya, terkait tentang bagaimana dalam Orde Lama gitu. Sebelum saya nanya, saya juga mau ngasih pernyataan gitu terkait tentang, saya pernah baca dalam buku orientalis gitu, orientalis Muslim Barat dan Indonesia. Pada saat Orde Lama, justru Soekarno itu lebih memuja gitu, memuja kaum orientalis yang ada di Turki, yaitu Kemal Atatürk gitu, yang dimana merupakan salah satu tokoh sekuler yang mengubah Turki yang asalnya itu khalifahan ataupun bersistem syariat Islam itu diubah secara 180 derajat menjadi negara yang sekuler. Soekarno itu memuji dengan alasan bahwa Indonesia itu bisa jadi kayak Turki gitu. Meskipun memang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 terkait tentang Indonesia itu bukan negara sekuler, tapi masih berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa itu. Terus yang mau saya tanyakan tuh, tadi kan terkait tentang Masumi, saya lebih mempertanyakan terkait tentang bagaimana peran kiai ataupun peran santri
atau dalam cakupannya pesantren, apakah mereka itu langsung terjun dalam dunia politik praktis atau mereka hanya sekedar menjadi elit agama gitu. Jadi tidak ikut campur dalam urusan pemerintahan. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Arya atas tanggapan dan juga pertanyaannya. Untuk kelompok 1, ada yang ingin jawab pertanyaan dari Arya? Saya persilahkan. Izin masuk moderator, tolong ulangi pertanyaannya dong. Izin masuk ya. Jadi pertanyaannya itu tentang peran kiai sendiri gitu ketika masa Orde Lama, apakah langsung terjun ke dalam politik praktis ataukah hanya sebagai elit saja gitu, sebagai orang-orang kuat yang berada di belakang gitu, Teh. Seperti itu. Apakah seperti itu, Arya, pertanyaannya? Ya guys, gitu. Baik, Teh. Bisa langsung ditanggapi mungkin. Untuk Teh Widi, saya persilahkan. Cek, Gis izin masuk. Baik, Kak. Ya mungkin sedikit menjawab apa yang telah ditanyakan oleh kawan saya Arya gitu, mengenai kurang lebih mengenai peran kiai gitu pada saat itu gitu. Terutama kalau kita melihat konteks Orde Lama gitu, memang pada saat itu masih banyak dinamika dan juga instabilitas gitu keadaan politik, karena memang banyak keadaan-keadaan eksternal yang mengganggu kestabilan politik yang ada di Indonesia gitu. Jadi pada saat itu memang keadaan masih tidak stabil gitu dalam hal politik ataupun kekuasaannya gitu. Dan pada saat itu memang fokus Indonesia itu lebih ke mencegah kekuatan eksternal itu untuk menduduki Indonesia kembali gitu, terutama tentang kekuatan sekutu yang diinisiasi oleh Belanda dengan sekutu lainnya gitu. Dan itu yang menjadi fokus fokus utama yang diemban oleh pemerintahan pada saat itu gitu. Jadi yang dipertanyakan oleh Arya itu adalah peran kiainya gitu. Pada saat itu memang salah satunya ada resolusi jihad gitu yang telah tadi disampaikan dan didiskusikan gitu. Itu menjadi salah satu peran kiai yang menstimuli santri-santri ataupun pejuang-pejuang lainnya gitu dalam mempertahankan kedaulatan dan juga kemerdekaan Indonesia gitu. Jadi ketika kiai ataupun para petinggi ulama itu membuat suatu ijtima, fatwa, dan juga ijtihad gitu, itu menjadi basis legitimasi dalam melakukan perlawanan gitu terhadap para penjajah gitu. Ketika memang kiai ini sudah mendapat sudah membuat suatu fatwa, otomatis hal itu dapat berdampak positif gitu kepada para santri dan juga masyarakat gitu, karena masyarakat menjadi lebih bersemangat gitu dalam melakukan jihadnya gitu ketika sudah ada fatwa yang telah dibuat oleh para ulama gitu. Karena memang keadaan masyarakat kita itu tidak dipungkiri juga bersifat
religius gitu, sangat religius gitu. Ketika memang dipatwakan demikian dengan beberapa dogma agama yang mengajarkan bahwa ketika jihad ada imbalan yang lebih gitu di kemudian harinya, itu menjadi pendorong dan juga penyemangat bagi para pejuang bangsa Indonesia gitu. Jadi pada saat itu memang fokusnya itu lebih mempertahankan kedaulatan dan juga kemerdekaan Indonesia, karena memang keadaan itu masih belum stabil gitu, masih dini gitu. Sistem pemerintahan juga masih berpindah-pindah gitu, dari A ke B, dari B ke C, dari ke C ke A lagi gitu. Masih banyak dinamika-dinamika di internal dan juga eksternalnya gitu. Dan salah satu yang menjadi fokus utamanya itu yaitu adanya wacana pendudukan kembali Indonesia oleh Belanda gitu, ataupun sekutu. Dan peran ulama itu ada di situ gitu, sentral sekali gitu dalam membuat suatu fatwa ataupun ijtihad yang menjadi basis legitimasi dalam melakukan perlawanan terhadap sekutu gitu. Jadi ketika ada fatwa dari ulama, otomatis masyarakat pun juga sangat antusias gitu ketika melakukan perlawanan terhadap sekutu. Jadi untuk hal yang paling utamanya itu gitu, peran kiai pada saat itu gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, barangkali dari teman-teman yang lainnya ada yang ingin menambahkan. Sekian, terima kasih. Ya, izin masuk. Mangga nih. Terima kasih kepada rekan saya Muhammad Hasbialo yang juga dari kelompok 1. Dan saya ingin menambahkan hal yang sudah disampaikan itu berarti memang sudah sepakat ya dengan Saudara Hasbi. Terus kemudian saya ingin menambahkan bahwasanya memang beberapa pimpinan pondok pesantren yang bisa kita katakan sebagai kiai ya, karena kiai dikonstruksikan sebagai pemimpin yang penerus dari para nabi dan rasul. Nah, dari sana ketika memang membuat seorang kiai membuat fatwa atau menyerukan untuk ijtihad, maka masyarakat setempat yang menjadi pengikutnya akan secara loyal mengikuti instruksi dari kiai tersebut. Nah, saya ingin memberikan contoh kepada rekan-rekan sekalian mengenai beberapa pesantren dan kemudian pimpinan pesantrennya itu berafiliasi dengan beberapa partai politik yang ada di Indonesia dan juga bergabung dalam suatu organisasi nasional. Misalnya di pesantren Bani Syarkawi yaitu di Sumeneb ya. Pimpinan pesantrennya itu merupakan bagian dari organisasi Syarikat Islam, Nahdlatul Ulama, dan Jamiyah Al-Wasyaliyah. Nah, kemudian beberapa dari pimpinan pesantrennya ini juga, Bani Syarkawi ini, berafiliasi dengan suatu partai politik, yaitu PKB ya, pada saat ini. Dan tetapi di sini ketika memiliki suatu afiliasi dengan partai politik, begitupun si kiai-kiai ini tidak memaksakan kepada pengikutnya untuk berafiliasi kepada partai yang sama, sehingga terjadi perbedaan juga. Ada yang masuk ke pendukung PPP, PBB, dan PKS. Nah, terus kemudian saya ingin mengasih contoh di pesantren Bani Saiban, yaitu di Pasuruan. Nah, ini juga pimpinannya termasuk ke dalam suatu Nahdlatul Ulama dan berafiliasi ke PKB, karena disinyalir bahwasanya PKB lebih relate dengan hal-hal yang terjadi di pesantren Bani Saiban. Nah, itu mungkin jadi tidak menutup kemungkinan bahwasanya para kiai ataupun yang pesantren itu ada afiliasi dengan partai politik gitu. Terima kasih. Cukup dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Hasbi dan Teh Widi yang telah memaparkan jawabannya. Untuk Arya sendiri, apakah ada tanggapan? Cukup, Gis. Baik, terima kasih. Untuk rekan-rekan yang lain, apakah ada pertanyaan yang lainnya? Sepertinya tidak ada ya untuk pertanyaan. Baik, apabila tidak ada, mungkin sesi presentasi dan tanya jawab kali ini saya akhiri saja ya. Terima kasih untuk
rekan-rekan dan juga Pak Sughan yang telah menyaksikan dan juga memaparkan berbagai pertanyaan dan juga argumen di sesi tanya jawab dan presentasi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Baik, kami dari kelompok 1 izin untuk pamit. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1 yang sudah menyampaikan presentasinya ya di bawah moderator Muhammad Agatis ya atau Agis. Dan saya akan mengomentari ya proses diskusi yang sudah disampaikan barusan, baik secara teknis maupun materi yang disampaikan. Pertama, teknis presentasi ya, dari teknis presentasi moderator sudah cukup baik dalam mengantarkan proses diskusi, dan sebenarnya kalau dalam model Zoom meeting seperti ini tantangannya lebih tinggi sebenarnya, karena kita juga harus mengakselerasi dengan rekan-rekan yang lain yang tentunya ada banyak problem ya, baik itu problem jaringan ataupun problem-problem lainnya ya. Sehingga sebenarnya untuk membuat diskusi menjadi dinamis itu tantangannya sebenarnya kalau dalam Zoom meeting itu lebih tinggi dibandingkan dengan model konferensi yang luring ya, yang biasa gitu. Karena kalau dalam konvensi ataupun dalam diskusi publik di ruang yang luring, itu kita dapat dengan mudah untuk membuat akselerasi ataupun dinamisasi karena kita berhadapan langsung dengan orang ya, dengan orang di satu tempat gitu. Tapi Agis tadi dapat dengan cukup baik ya memimpin proses di diskusi di Zoom meeting ini. Dan juga yang dimaksudkan dengan akselerasi itu dapat menyesuaikan dengan kondisi baik itu pemateri yang mungkin saja berjauhan tempatnya dengan kita, sehingga ada kesinambungan dalam proses penyampaian materi, tidak ada loading yang terlalu lama gitu. Nah, itu kan perlu dinamisasi ya, dibuat dinamisasinya oleh moderator. Nah, kemudian yang kedua itu teknik presentasi yang dibagi-bagi itu cukup baik dalam konteks pembagian peran ya, dalam konteks pembagian peran dalam kelompok. Walaupun memang tidak semua anggota kelompok dapat menyampaikan materinya karena terlalu banyak. Tapi saya yakin bahwa di antara kelompok itu semua bekerja lah ya, semua bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing ya, bekerja sama walaupun hanya dengan ada tambahan ide, gagasan, sedikit ide atau gagasan itu juga sudah dianggap bekerja gitu dalam kelompok itu. Dan ini penting sebagai upaya belajar dalam dinamika kelompok gitu. Nah, walaupun ada kelemahannya, presentasi masih relatif dibaca ya. Masih relatif dibaca dalam PowerPoint gitu. Jadi harus dibiasakan bahwa PowerPoint itu yang kita buat adalah item-item yang pentingnya saja atau poin-poin pentingnya saja gitu. Sehingga ketika kita menjelaskan PowerPoint, kita mampu mengembangkan
item-item penting itu, makanya disebutnya kan PowerPoint. Saya selalu menyampaikan di setiap kelas juga dalam diskusi kelompok yang mirip-mirip model seperti ini, bahwa diusahakan presentasi PowerPoint itu tidak dibaca sesuai dengan yang tertulis di PowerPoint. Makanya saya biasanya triknya itu PowerPoint itu hanya garis-garis besar yang akan dijelaskan atau yang akan diterangkan kepada audiens. Sehingga di dalam proses penyampaian yang sudah disesuaikan, baik itu setengah jam, baik itu 1 jam, itu kita sudah memperkirakan bahwa presentasi kita itu akan selesai dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Ya, sehingga proses pengembangan penjelasannya itu, pendetailan penjelasan itu sudah disesuaikan dari poin-poin yang ada di PowerPoint itu. Sehingga PowerPoint itu tidak hanya dibaca tetapi dikembangkan sesuai dengan pengetahuan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, hasil dari bacaan ataupun hasil dari diskusi kelompok sebelumnya dengan rekan-rekan yang lain. Nah, sehingga memang perlu dipersiapkan ya penguasaan materi itu. Kemudian juga dalam menjawab pertanyaan, saya tadi lihat sudah sangat baik ya, relatif sudah sangat baik, karena di kelompok-kelompok sebelumnya di mata kuliah yang lain itu relatif untuk menjawab pertanyaan itu masih ada loading, sehingga biasanya moderator butuh waktu untuk rekan-rekannya mempersiapkan jawaban. Nah, padahal dalam diskusi publik, dalam diskusi ilmiah seperti ini, ya, itu tidak ada istilah loading. Ya. Masa misalnya pembawa acara narasumber itu meminta waktu untuk menjawab pertanyaan, kan nggak seperti itu. Jadi biasanya pertanyaan itu langsung saja dijawab dengan spontan. Tidak ada menunggu dulu, mempersiapkan dulu waktu untuk menjawab pertanyaan. Ini belajar, sebabnya nanti kalau Anda menjadi narasumber dalam diskusi publik, ketika moderator mempersilahkan untuk menjawab, masa dijawab, sebentar saya akan mempersiapkan jawaban dulu ya. Nah, kan nggak seperti itu. Ya, tidak ditemukan kan orang atau narasumber minta waktu untuk menjawab pertanyaan setelah dipersilahkan oleh moderator. Kecuali kalau moderator belum mempersilahkan, bisa mungkin mempersiapkan. Sehingga memang solusinya itu adalah narasumber itu harus mempersiapkan sebaik mungkin kemungkinan-kemungkinan pertanyaan yang akan muncul, sehingga nanti kita bisa menjawab keseluruhan pertanyaan dengan lancar dan juga dengan detail dan luas ya. Saya tadi lihat jawaban-jawaban yang diberikan oleh kelompok 1 seperti oleh Widya ya, sangat baik ya. Widya perlu dilanjutkan. Juga pengetahuan juga sudah relatif baik, sehingga spontanitas untuk menjawab pertanyaan itu sudah muncul ya. Memang harus spontan menjawab pertanyaan itu, baik yang disampaikan oleh Widya maupun tadi juga oleh satu lagi itu jawaban yang dari Gita ya, Gita Widya, itu juga relatif sudah baik ya, sudah sangat baik. Tapi kritik saya yang menjawab itu hanya berdua aja atau bertiga sama Agis, sedangkan yang lainnya kan padahal itu ada puluhan orang ya, tidak muncul gitu. Jadi harusnya tadi waktu yang masih tersisa dimanfaatkan untuk optimalisasi menjawab pertanyaan kalau tidak ada yang bertanya gitu. Jadi harusnya tidak hanya yang berdua aja yang menjawab pertanyaan, tetapi juga yang lainnya, yang saya kira masih banyak ya, masih banyak anggota tim yang masih ada puluhan yang sebenarnya bisa menjawab pertanyaan. Itu kritik saya ya. Jadi untuk kelompok-kelompok yang akan datang, saya kira bisa memanfaatkan waktu dengan jumlah orang yang sangat banyak. Masa enggak ada 5 atau 7 orang yang menjawab pertanyaan gitu. Nah, itu ya hal-hal yang baik itu kelebihan maupun kelemahan yang saya kritisi, tapi
secara keseluruhan saya kira overall ya bagus ya, secara keseluruhan relatif baik, apalagi juga pertanyaan-pertanyaannya juga relatif berbobot ya. Tadi termasuk juga dari Zam-Zam, kemudian juga dari Arya. Saya kira pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus dan sangat kontekstual ya. Pertanyaan-pertanyaan itu saya kira pertanyaan untuk level yang sesuai ya, yang sesuai dengan tema-tema yang sedang dibahas ya. Misalnya tadi Zam-Zam tentang mengkoreksi mengenai Mas Yumi ya, bahwa Mas Yumi dianggap bukan pemberontak, karena memang benar ya, Mas Yumi itu bukan pemberontak. Apa yang terjadi ketika ada proses pembubaran Mas Yumi ataupun Mas Yumi cenderung dimusuhi oleh Soekarno karena memang itu persoalan politik semata di masa itu. Dan wajar ada perbedaan politik, perbedaan pandangan dalam politik yang tentunya Soekarno dalam konteks untuk stabilitas negara ya saat itu memang menganggap ada orang-orang di dalam Mas Yumi ataupun mantan aktivis Mas Yumi yang dinilai dapat membuat instabilitas dalam negara. Tapi perlu diakui bahwa Mas Yumi memiliki peran yang sangat besar khususnya di awal-awal kemerdekaan ya dalam mengembangkan perpolitikan, pendidikan politik, dan juga membuat pandangan bangsa Indonesia terhadap politik menjadi lebih berkembang lagi gitu. Ya, kemudian juga tadi misalnya tentang resolusi jihad ya, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, saya kira tadi dijawab cukup baik ya, walaupun ada beberapa kekurangan. Sebenarnya yang ditanyakan itu lebih kepada apakah resolusi jihad itu tidak hanya bertahan di masa awal-awal pasca kemerdekaan, bagaimana misalnya dengan di masa akhir Orde Lama gitu ya. Memang sebenarnya yang dimaksud dengan resolusi jihad itu yang disampaikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari di tanggal 22 Oktober 1945 itu tujuannya itu untuk menjawab keinginan Soekarno meminta nasihat kepada tokoh-tokoh pesantren yang salah satunya itu adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari mengenai pasca kemerdekaan yang saat itu memang ancamannya datang dari sekutu ya. Nah, datang dari sekutu dan muncul keraguan dari bangsa Indonesia untuk melawan sekutu itu gitu. Nah, muncullah kemudian semangat Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk menggelorakan perjuangan para santri, kalangan pesantren dan seluruh rakyat Indonesia melalui resolusi jihad itu. Sebenarnya seperti itu. Jadi intinya dari resolusi jihad itu bahwa jangan ada keraguan, jangan ada ketakutan bangsa Indonesia untuk melawan berbagai macam bentuk penjajahan, khususnya penjajahan waktu itu adalah penjajahan fisik dari luar negeri maupun dari dalam gitu sebenarnya. Ya, jadi inilah yang dimaksud dengan peran-peran sosial politik dari ulama saat itu. Makanya bentuknya kalau kemarin masuk dalam tipologi kiai itu, Kiai Haji Hashim Asy'ari ini masuk dalam tipologi kiai pergerakan. Ya, selain juga dia seorang yang memiliki harisma yang tinggi, tetapi dia juga aktif dalam dunia pergerakan merespon kondisi sosial politik saat itu ya, sehingga muncullah apa yang disebut dengan resolusi jihad itu. Dan resolusi jihad itu sangat efektif ya, sangat efektif dalam menggelorakan semangat perjuangan kalangan pesantren dan santri. Tidak sedikit kalangan pesantren ataupun santri yang saat itu menjadi
motor penggerak dalam perlawanan terhadap penjajahan, khususnya penjajah yang datang lagi ya pasca penjajah Jepang gitu, yang ingin menguasai Indonesia kembali pasca 17 Agustus 1945, yaitu khususnya penjajah yang dari sekutu ya, Belanda dan kawan-kawan, Inggris dan kawan-kawan gitu. Dan memang di akhir-akhir Orde Lama ya, resolusi jihad itu tidak terlalu muncul kembali ya, karena memang penjajahnya juga sudah angkat kaki dari Indonesia. Bahkan musuh yang lebih utama setelah penjajah angkat kaki dari Indonesia itu lebih kepada pergolakan di dalam negeri ya, pergolakan di dalam negeri. Tapi kita tahu bahwa NU, Muhammadiyah ataupun organisasi-organisasi kantong dari NU dan Muhammadiyah itu ya, seperti misalnya Ansor, itu menjadi lawan politik yang paling efektif dan paling keras sebenarnya terhadap PKI saat itu yang merongrong kedaulatan melalui jalur dalam ya, melakukan upaya-upaya seperti kudeta dan sebagainya. Jadi banyak juga kalangan santri itu yang bergabung dengan tentara atau Tentara Republik Indonesia ya, di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman gitu. Kita tahu juga Sudirman itu seorang santri yang dari aliran Muhammadiyah gitu. Nah, jadi Pangsar, Panglima Besar Jenderal Sudirman itu seorang santri walaupun dari ormas Muhammadiyah gitu. Nah, jadi seperti itu ya, dan itu juga sebenarnya masih ada pengaruh-pengaruh yang dulunya digelorakan dari apa yang disebut sebagai resolusi jihad itu. Nah, sampai kemudian persoalan jihad itu kan tidak hanya dipahami sebagai jihad perang ya kesini-sininya, tetapi lebih dipahami sebagai bagaimana jihad juga dalam memantapkan diri gitu ya. Jihad melawan hawa nafsu gitu. Itu yang dipahami juga. Tapi kalau dalam konteks resolusi jihad di masa itu adalah untuk menggelorakan perlawanan di samping ketidakseimbangan ya, ketidakseimbangan perlengkapan Indonesia melawan penjajah. Makanya kemudian kan muncul bambu runcing ataupun senjata-senjata yang seadanya dengan semangat yang tinggi bergelora walaupun dengan senjata yang seadanya dan juga dengan perlengkapan yang sangat terbatas, mereka tidak gentar untuk melawan penjajahan saat itu ya, karena ada salah satunya pengaruh dari resolusi jihad itu sebenarnya ya yang dimaksudkan dari pertanyaan dari Zam-Zam. Dan saya kira persoalan Puru'iyah ya itu tidak memecah perjuangan pesantren. Buktinya pesantren sampai saat ini menjadi besar dan kita juga patut berbangga. Tasikmalaya itu salah satu pesantren, salah satu yang jumlah pesantrennya terbanyak ya di Indonesia, di Tasikmalaya. Dan kita patut berbangga juga sebagai kawasan santri, kita punya tokoh-tokoh pendahulu yang diakui sebagai pahlawan nasional. Tadi dikatakan ada Mama Kudang, ada juga Kiai Haji Zainal Mustafa ya dari Kampung Sukamanah, dari Kampung Bager ya, Sukamanah, dan pesantrennya sampai saat ini masih dilanjutkan oleh cucu-cucunya. Teman baik saya Kiai Haji Acep Thohir ya, salah satu cucu dari pahlawan nasional, Kiai Haji Atam Rustam, ketua PCNU Kabupaten Tasik, yang beliau merupakan cucu dari pahlawan nasional Kiai Haji Zainal Mustafa. Kita patut berbangga. Dan itu merupakan santri ya, yang dari golongan santri yang aktif juga sebagai kaum pergerakan ya, ulama pergerakan gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, bagaimana misalnya pertanyaan Arya, Soekarno dianggap sebagai memuja tokoh orientalis seperti Mustafa Kamal Ataturk ya. Nah, bagaimana peran kiai pesantren dalam politik saat ini ya? Bagaimana peran kiai pesantren dalam politik saat itu gitu ya? Saat itu. Jadi
di masa Orde Lama itu banyak banyak kiai yang juga berperan sebagai tokoh-tokoh pergerakan. Kalau kita mengenal sebelum kemerdekaan, itu ada Hos Cokro Aminoto misalnya, ya, orang-orang sehebat itu, Haji Samanhudi yang merupakan tokoh-tokoh pendiri dan pembesar dari Sarekat Islam, yang merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di dunia saat itu, yang akan menjadi cikal bakal gerakan-gerakan partai politik Islam ataupun ormas-ormas Islam ke depannya. Nah, kemudian juga ada Haji Agus Salim yang merupakan salah satu orator terbaik dunia, yang merupakan tokoh pesantren, ya. Kemudian ada Natsir, ya. Kemudian juga ada banyak lagi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Mas Mansur misalnya, ya. Dan tokoh-tokoh yang lain saya kira di masa Orde Lama banyak, baik dari NU, Muhammadiyah ataupun dari pergerakan Islam lainnya, ya, yang memiliki peran penting selain juga sebagai kiai yang hanya mengajar di pesantren, tetapi juga dia aktif dalam dunia sosial politik. Tadi saya kira sudah dijawab, ya. Dan Soekarno itu sebenarnya salah satu orang yang digojlok, selain dia seorang nasionalis, memilih jalan nasionalis, ya. Soekarno juga sebenarnya dibesarkan dari lingkungan majelis taklim yang diasuh oleh ulama-ulama besar Indonesia, seperti salah satu gurunya itu adalah Haji Omar Said atau Hos Cokro Aminoto, ya, Hos Cokro Aminoto. Jadi Soekarno itu juga selain dia mengkaji, mempelajari banyak buku, baik itu sosialis, komunis, tapi Soekarno juga mempelajari tentang Islam, ya, dari tokoh-tokoh pergerakan Indonesia, dan juga dekat dengan ulama-ulama besar saat itu, ya, ulama-ulama besar saat itu. Nah, jadi tidak salah juga sebenarnya Soekarno juga masuk dalam kalangan santri, walaupun pola pikirnya lebih kepada berorientasi kepada pola pikir yang nasionalis, gitu ya, nasionalis. Jadi kalaupun dia memuji tokoh orientalis seperti Mustafa Kemal Atatürk, memang saat itu Mustafa Kemal juga mungkin menjadi salah satu idola lah dari Soekarno, gitu kan, seperti itu. Karena mampu mentransformasikan Islam dari awalnya kesultanan mungkin menjadi liberal, ya, walaupun juga dikritik oleh banyak pihak, ya, dikritik oleh banyak pihak. Tapi juga selain kelemahan Mustafa Kemal Atatürk itu juga sebenarnya membawa Turki kepada kemajuan seperti sekarang ini, ya, melalui itu. Ya, walaupun juga dikritik banyak pihak sebagai tokoh yang menenggelamkan, ya, sistem kekhalifahan terakhir di dunia, yaitu Islam di dunia. Itu kelemahan dan kelebihannya. Yang jelas antara Soekarno dan Mustafa, kedua-duanya adalah salah satu tokoh besar dunia yang cukup dikagumi, ya, baik Soekarno maupun Mustafa Kemal, gitu. Nah, jadi seperti itu, ya, diskusi kita saya kira untuk saat ini sangat menarik, ya, sangat menarik dan menambah ilmu pengetahuan, juga kajian-kajian wacana mengenai pergerakan kiai ulama pesantren di masa Orde Lama. Kalau kita membaca buku dari hasil diskusi tadi itu udah satu buku, ya, udah satu buku sebenarnya. Tapi melalui mendengarkan proses diskusi, kita mendapatkan ilmu pengetahuan baik dari rekan-rekan yang presentasi tadi ataupun dari yang bertanya ataupun melalui review yang saya sampaikan pagi hari ini. Demikian, ya hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih juga kepada kelompok 1, Agis dan kawan-kawan yang sudah menyampaikan
presentasi untuk kelompok 1 mengenai peran kiai pergerakan ya di masa Orde Lama. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan berkah ya, menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam keilmuan politik ya. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap aktivitas kita, khususnya dalam studi kita ya di ilmu politik Universitas Siliwangi. Demikian saja hal yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk isi absen ya di grup WA. Kita lanjutkan kuliah minggu depan untuk kelompok 2 ya, untuk kelompok 2. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.